Berada di persilangan dua benua, Eropa dan Asia, membuat Turki tumbuh dengan peradaban yang unik. Jembatan antara budaya timur dan barat. Istanbul, kota terpenting di Turki, merupakan jantung ekonomi budaya dan sejarah negara transkontinental ini. Lokasinya yang strategis menjadi daya tarik bagi banyak pendatang, termasuk pengungsi dari Suriah untuk mencari peruntungan. Para pengungsi Suriah berharap mendapat kehidupan yang layak di kota terbesar di Turki ini. Bocah berusia 9 tahun ini salah satunya. Muhammad namanya. Berasal dari Aleppo, Suriah. Sudah lebih dari 1 tahun Muhammad tinggal di Istanbul. Rumahnya di Aleppo telah hancur, serta ayah tercintanya wafat akibat perang. Muhammad dan keluarganya harus meninggalkan tanah kelahirannya dan mengungsi ke Turki. Namun, bukan kehidupan lebih baik yang didapat. Di negeri Ottoman ini, Muhammad hidup dalam keprihatinan. Ia putus sekolah dan harus bekerja menjual tisu untuk menyambung hidup. Setiap hari, Muhammad menjual tisu kepada wisatawan yang datang ke Masjid Al-Fatih di Istanbul seharga 1 lira atau sekitar Rp5.000 per bungkus. Rata-rata 20 bungkus tisu terjual setiap hari. Tak hanya Muhammad, di kompleks Masjid Al-Fatih ini ada beberapa anak Suriah yang senasib dengannya. Mereka biasa berjualan dari pukul 5 pagi hingga waktu maghrib. Hasilnya digunakan untuk mengisi perut dan menyambung hidup dari hari ke hari. Ribuan warga Suriah datang ke Istanbul. Mereka berharap mendapatkan kehidupan layak di tengah perang yang berkepanjangan. Untung tak didapat, malang diraih. Beberapa dari mereka malah menjadi masalah baru di negeri Ottoman ini. Bagi anak-anak Suriah, senyum dan canda di antara mereka sudah cukup melepas penat setelah mengumpulkan pundi-pundi uang untuk menyambut hari esok. Ribuan pengungsi Suriah di Istanbul menempati tempat tinggal yang sangat memprihatinkan. Mereka menghuni gudang atau bangunan rusak yang sudah ditinggalkan pemiliknya. Timnet pun menemui seorang warga Turki yang bersimpati dengan kondisi pengungsi Suriah. Oke. Ya, jadi selain banyaknya orang Suriah yang datang ke Turki, membuat beberapa orang Turki peduli dengan mereka. Nah, ini salah satunya, Ismet. Dia memberikan tempat tinggalnya ataupun salah satu bangunan yang dia miliki untuk orang-orang Suriah. Oh, oke. Merhaba abi. Ismet menghibahkan gudang miliknya untuk ditempati pengungsi Suriah. Gudang berukuran sekitar 6 x 7 meter ini dihuni 2 keluarga dengan jumlah 15 orang. Mereka datang ke Turki 2,5 tahun lalu. Vallahi bunlar Suriyeli vatandaşlar. Suriye'deki savaş, iç savaş veya dış savaş mı diyeyim ne diyeyim, bu savaş yüzünden göç ederek, sınırda geçerek Türkiye'de göç eden Suriyeli vatandaşlar. Kampta kalmayanlar, kampı bırakıp büyük şehirlere göç eden Suriyeli vatandaşlar. Burada zor şartlarda yaşıyorlar işte böyle. Yaşam şartları zor gördüğünüz gibi. Bu verdiğimiz, burayı da biz geldik işgal etmişler burayı. Bayan hamileydi, bıraktık böylece. Kira falan da talep etmiyoruz. 2,5 yıldır buradalar. 2012'den beri buradalar yani. 2012 yılın. Hamileydi bayan, doğum burada doğum yaptı. Ufak çocuğu, ondan sonra burada 3 aile kalıyor burada. Aşağı yukarı 15 kişi. Penghuni gudang ini kebanyakan anak-anak. Perkembangan mereka terhambat karena hidup di tengah kultur yang berbeda. Mereka sulit berkomunikasi dengan warga sekitar. Vallahi çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. İş bulursa çalışıyorlar. Ben bazen soruyorum işe gitti diyorlar ama görüyorum burada iş bulamıyor galiba. Yani çocuklar, ufak çocuklar var. Burada geçenler yardım ediyor. Genelde yukarıda trafik var. 4 yol ağzına ana yola çıkarken orada arabaların önünde dileniyorlar, yardım yapıyor. Varsa yapıyorlar yani. Selain tidak memiliki pekerjaan layak, banyak warga Suriah di Istanbul terserang penyakit. Lingkungan yang tidak sehat dan sanitasi yang buruk
menjadi sumber penyakit bagi pengungsi Suriah. For people to see what we are doing here and what we are doing inside Syria. Many people, Syrian people in Istanbul, do not have a Quran. Oh. We are giving nice. because they are coming, new coming for Istanbul, not by a Quran. We are giving. Oke. Di kota Istanbul, timnya juga menelusuri klinik yang menangani masalah kesehatan orang Suriah. Terletak di distrik Fatih, klinik ini dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Syrian Noor Association sejak 2 tahun lalu. Pengelolaan klinik ini juga dibantu pemerintah Turki dan beberapa LSM internasional. Saat ini ada 2 klinik khusus bagi warga Suriah di Istanbul. Namun jumlah tersebut tidak mampu melayani semua masalah pengungsi. Orang Suriah juga cukup sulit berobat ke rumah sakit di Turki, sebab sering terjadi kesalahpahaman antara pasien dan dokter akibat keterbatasan bahasa. The first we was just in the Syria. Now we have 3 polyclinics in Syria and we have 14 pharmacy in the Syria. So our first working was just in the Syria. After that, when the people come to Turkey, and the Syrian people don't speak Turkish, and also the Turkish people don't speak Arabic and English. So that is, or we say that is, there is problem about the Syrian people and about the doctors. Setiap hari klinik ini menerima sekitar 200 hingga 300 pasien khusus warga Suriah. Mayoritas adalah anak-anak dan perempuan. The first is a children is very big number of children is and who gynecology and psychology and neurology. We have a very people come to our polyclinic. Untuk konsultasi dokter dan berobat, mereka dikenakan biaya 15 lira atau sekitar Rp75.000. Namun bagi warga yang tidak mampu, seperti janda dan anak yatim, tidak dikenakan biaya. Di klinik ini terdapat 15 poliklinik, antara lain poli anak, penyakit dalam, gigi, dan mata. Semua dokternya berasal dari Suriah. Para dokter ini juga merupakan pengungsi. Kois adalah salah satu dokter di klinik ini. Akibat perang, Kois harus meninggalkan rumah dan klinik mata di Suriah yang sudah dikelolanya selama 14 tahun. Kois mengaku cukup beruntung. Dia dapat bekerja di Turki. Sebab sangat sulit bagi dokter asal Suriah untuk bekerja di Turki. Setidaknya, ilmu yang dimilikinya bermanfaat untuk sesama, terutama bagi orang Suriah. Di klinik yang baru dikelolanya selama 2 bulan, Kois bisa melayani 15 pasien setiap hari. Abdul Majid salah satunya. Bocah berusia 3 tahun ini memiliki masalah pada penglihatannya sejak lahir. Abdul Majid dan orang tuanya datang dari Bursa di Turki bagian barat, sekitar 3 jam perjalanan ke Istanbul. يعني قلت لك انه نحن هنيك ما فهموا علينا الدكاتره، رحنا مشفيين ما فهموا علينا الدكاتره، الدكاتره ما فهموا علينا لغه
بينما الدكتور من بلدك بيفهم عليك، بيفهم ايش الوضع بشكل كامل يعني. Kebanyakan pasien mengalami infeksi mata akibat penyesuaian cuaca selama tinggal di Turki. طبعا عرفتها من اخواتي، دلوني اياها اخواتي واخواتي، يعني اخواتي السوريين اللي هون هن دلوني عليها. بعدين هون مركز كثير حلو، يعني بساعدوا مساعدات انسانيه، مساعدات خيريه، يعني مركز كثير حلو. شفت كثير يعني على الفيسبوك، على تويتر، على انستغرام، فيها كثير خدمه صحيه، دكاتره كثير شاطرين. الحمد لله، الله يخلينا اياه هون. الحمد لله. Tidak banyak orang Suriah di Istanbul yang mengetahui keberadaan klinik ini. Menurut staf Humas Syrian Nur Association, kebanyakan pasien mendapat informasi dari sesama orang Suriah ataupun dari media sosial. To see for people to see what we are doing there here and what we are doing inside Syria, and if he want to come for our cleaning and take a medical maybe and see a doctor. Yes, about this we are do a social media. Because many people in Istanbul but did not know for our hospital. Selain klinik, Syrian Nur Association juga memiliki minimarket yang menyediakan kebutuhan bagi orang Suriah. This is a souvenir. Di sini dijual makanan, souvenir, serta pakaian bekas layak pakai. Makanan yang dijual merupakan makanan khas Suriah yang dibuat oleh para pengungsi di Turki, seperti labaneh, zaitun, dan makanan lainnya. Ya, jadi ini masakan yang dibuat oleh orang-orang Syria yang ada di Turki. Mereka membuat ini di rumah dan dijual di sini. Harganya cukup murah, sekitar 5 sampai 10 lira. Thank you. Minimarket ini juga memberikan Al-Quran secara cuma-cuma, mengingat banyak pengungsi telah kehilangan kitab suci akibat perang. Many people, Syrian people in Istanbul do not have a Quran. Oh. We are giving nice, because nice. they are coming new coming for Istanbul, not by a Quran. We are giving. Oke. Beberapa souvenir yang dijual juga hasil kreasi pengungsi Suriah di Istanbul. Mereka dikaryakan agar bisa memperoleh penghasilan. Jadi selain menyediakan makanan dan juga souvenir, organisasi ini juga menyediakan baju bekas layak pakai yang dikumpulkan dari orang-orang Turki di sekitar Istanbul. Baju ini dijual sekitar 1 sampai 2 lira, cukup murah dan masih bagus. Beruntung, banyak warga Turki yang peduli dan memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah. Salah satunya dengan menyumbangkan baju bekas layak pakai. What is this? This is the hijab for Okay. Norma. This is the 3 from this 1 lira. Oke, ya. Jadi ini barang-barang yang di sale. 3 hijab hanya seharga 1 lira. Keuntungan dari hasil penjualan di minimarket ini akan digunakan kembali untuk mengembangkan klinik, menyediakan obat-obatan, dan pemberdayaan pengungsi Suriah. Üç dört tane aile var. 4 aile var. Geliyorlar, çocuklarını getiriyorlar. Var Suriyeli. 4 aile var sadece. Meningkatnya jumlah pengungsi Suriah di Turki membawa beragam dampak, termasuk bagi warga Indonesia yang menetap di Turki. Timnet pun menemui salah satu warga Indonesia yang tinggal di Istanbul. Nah, Mbak Rahma ini salah satu orang Indonesia yang tinggal dan berkeluarga di Turki.
dalam keseharian menemani anak bermain, dia sering bersinggungan ataupun berbaur dengan para pengungsi Suriah yang tinggal di Turki. Hampir setiap hari Rahma dan anaknya Fatih bermain di sini, berbaur bersama anak-anak Turki dan Suriah yang ada di wilayah Orhan Gazi, Esenyali, Pendik. Pemerintah Turki membebaskan para pendatang untuk menikmati fasilitas ini secara gratis. Setiap hari, ada sekitar 7 anak Suriah yang datang bermain di tempat ini. 3-4 tane aile var, 4 aile var. Geliyorlar, çocuklarını getiriyorlar. Var Suriyeli. 4 aile var sadece. Meski berbeda suku bangsa, anak-anak ini tak merasa canggung ketika bermain bersama. Normal çocuklar. Yani enerjilerini atıyorlar burada. Çok seviniyorlar, mutlular. Yaramazlık var, başladı. Yaramazlık yapmaya başladılar, alıştılar çünkü. Buraya ortama alıştılar. Güzel oynuyorlar. Sözümüzü bile bazen dinlemiyorlar, oluyor yani. Yaramazlık yapabiliyorlar, evet. Çok değil, normal seviyede. Sudah 3 tahun Rahma tinggal di distrik ini dan hidup berdampingan dengan orang Suriah. Di wilayah Pendik Istanbul ini, sedikitnya terdapat 5 keluarga asal Suriah. Mereka tinggal dengan menyewa flat. Tidak dipungkiri, kehadiran orang Suriah menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian kecil warga Turki. Rahma pun pernah mengalami intimidasi atau tindakan yang kurang menyenangkan dari warga Turki. Ia sempat dikira sebagai Suryeli atau orang Suriah karena berbeda dengan wajah orang Turki pada umumnya. Waktu di praktik ada ibu-ibu Turki, pertama dia bilang, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Kamu datang ke Turki korban perang juga ya? Oh tidak, negara saya tidak perang. Oh karena dia merasa beda juga karena apa ya? Saya kan biasa pakai kerudung Indonesia itu ya. Dia kalau untuk main kan juga berbaur dengan sama teman-teman yang lain ya. Kalau sama teman-teman Suriah dia sempat ikut berbaur nggak gitu? Karena kan beda bahasa juga seperti itu. Karena dia masih ini ya, masih anak-anak dia. Kebetulan anaknya juga termasuk anak yang supel. Dia kalau di park ketemu anak-anak termasuk anak Suriah membaur seperti biasa aja. Jadi memang warga-warga sini juga dan pemerintah juga mensupport gitu Mbak ya. Tapi kalau untuk isu-isu nih Mbak, kayak misalkan dengan banyak orang Turki pekerjaan jadi semakin susah dan mungkin kriminalitas menjadi semakin banyak, itu gimana tuh Mbak? Kalau untuk daerah tempat tinggal kami ya di ASEAN Side ini saya kurang begitu sering mendengar, cuma beberapa teman di daerah Eropa Side yang sering berbagi kabar tentang ada sebagian yang ya katakanlah oknum mungkin ya dari para pengungsi Suriah, karena nggak semua yang mengungsi datang ke Turki itu murni pengungsi gitu. Jadi kadang dengan masalah sosialnya pun ikut mengungsi ke Turki. Oh iya. Ada juga kriminal, kasus pencurian yang sedikit inilah apa bersinggungan sama warga lokal. Sempat juga saya dapat kabar dari saudara ipar saya. Mustafa, suami Rahma yang bekerja sebagai sipir penjara, mengakui tingkat kriminalitas anak-anak Suriah di Turki cukup tinggi. Ben cezaevinde çalışıyorum. İnfaz koruma memuruyum. Diğer ismi gardiyan olarak çalışıyorum. Şu an Suriyeli çocuklar suç işleme oranı çok yüksek. Şu an çocuklar çok fazla cezaevinde. Ama bunların
cezaevinde rehabilitesi yapılarak tekrar topluma bırakılıyor bu çocuklar. İlk zamanlar tabii geçiş dönemi olduğu için büyük problem yaşamıştır Suriyeliler. Ama bundan sonraki atılan adımlar, mesela hükümet iş konusunda teşvik etmiştir. Mesela araçlarına geçici plaka verilmiştir. Trafikte daha rahat hareket edebilmeleri için. İş imkanı, iş olanakları için Türk toplumuna zarar vermeyecek şekilde adapte edilmiştir. Untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan, Rahma dan Mustafa terus mengawasi anaknya bermain. Ya, kehadiran jutaan pengungsi Suriah di Turki lambat laun menimbulkan masalah sosial di tengah masyarakat. Penanganan para pengungsi Suriah di Turki harus bersinergi dengan fasilitas dan program khusus untuk masa depan anak-anak pengungsi, agar kelak mereka dapat mandiri dan memberi dampak positif bagi lingkungannya.